Palkomsters, balik lagi di channel kita Palkomtek TV. Jadi di acara kita ini podcast kita. Jadi malam minggu ini bakal kita temanin kalian buat malam mingguan di rumah ya. Dengan tema dari anak kampus jadi bujang kampus. Jadi hari ini kita sudah kedatangan tamu kakak dengan dia sudah dia adalah alumni Palkomtek dan pernah memenangkan Bujang Gadis Kampus. Ya, langsung saja kita kenalan dengan kakak. Siapa kak? Silakan perkenalkan diri kakak. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, halo Palkomster ya. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Yamin. Saya alumni Palkomtek, jurusan Sistem Informasi, lulus tahun 2019. Oh, berarti baru Ya, itu lulus ya aja. kak tahun ini, tahun kemarin ya. Jadi Ya, tahun kemarin apa kabar wisuda. dulu nih kak? Apa kabar kak? Kabar kabarnya Alhamdulillah luar biasa, sehat. Alhamdulillah. Sekarang kegiatan atau kesibukan kakak nih apa ya? Sekarang kakak kerja ya, kakak Mm-mm. kerja, kemudian lagi ngerintis startup juga. Mm, Udah itu aja sih. gitu aja. Iya, Kalau nggak salah nih, kan kakak pernah ikut Bujang Gadis Kampus ya kak? Kalau boleh tahu itu tahun berapa iya ya kak? Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan. Waktu itu aku gabungnya di tahun 2016. Nah, tapi ada cerita di balik itu ya. Ya, aku tuh sebenarnya 2 kali gabung, mau ikut Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan. Hmm. Nah, jadi waktu di tahun pertama itu tahun 2015 ya, kakak mencoba untuk gabung dengan didorong oleh kemahasiswaan waktu itu Sir Parlepen ya yang nyuruh. Jadi dia nyuruh kakak buat daftar jadi Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan. Waktu itu kan karena masih baru ya, jadi nggak terlalu tahu apa sih itu Bujang Gadis Kampus kayak gitu. Nggak familiar juga kan. Akhirnya coba-coba ikut kan daftar, terus ngejalanin semua sesinya. Hmm. Nah, di tahun pertama itu alhamdulillah cuma sampai semifinal di tahun 2015 itu. Oh, Karena apa ya, minimnya pengalaman ya. hmm. Jadi waktu itu cuma sampai semifinal. Oh, Itu terus setelah udah kan karena cuma sampai semifinal, iya. belum gabung tuh, belum belum termasuk jatuhnya kan, karena yang dihitung jadi ikatan bujang gadis itu kalau udah masuk final, kalau udah 30 besar kayak gitu. Akhirnya di tahun 2016 kan kakak coba lagi untuk ikut bujang gadis kampus Sumatera Selatan tahun 2016. Nah, di situ baru alhamdulillah kan rezekinya Iya. jadi masuk 30 besar, jadi bagian dari Ikatan Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan. Sudah. Itu Oh gitu. ceritanya. Jadi 2 kali gabung. Oh, dua Dua kali. kali coba, dua kali Tapi coba. pas Yang pertama gagal kan cuma uh, sampai semifinal. yang kedua Terus tahun kedepannya coba lagi kayak gitu. Baru masuk jadi Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan. pas di tahun 2016 itu alhamdulillah kakak menang ya menjadi juara berapa tuh kak? Waktu itu, kalau juara sih nggak dapet juara, cuman dapet predikat finalis. Kalau di BGK itu Hmm? dia 30 besar, itu udah jadi bagian dari Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan. Jadi karena kan ini kan organisasi, bukan bukan kayak lomba kayak gitu. Oh Jadi jadi kalau di BGK dia organisasi yang setelah begitu baru kegiatannya apa kayak kerjain hmm, suatu program kerja gitu kan. Jadi yang dilihat setelah kita final, jadi setelah final itu setelah menjadi organizing committee namanya, hmm, baru itu baru itu yang jatuhnya terjun sebagai bujang gadis kampus, sebagai duta pendidikan dan budaya Sumatera Selatan kayak gitu.
Jadi gitu. Selama kakak ngikuti Bujang Gadis kampus itu apa aja sih kegiatan yang kakak lakukan? Boleh nggak diceritain kak? Boleh, boleh. Jadi selama jadi kan ada tingkatan tuh di Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan ya. Ya. Tingkatan pertama itu namanya Organizing Committee. Tingkatan pertama itu namanya Organizing Committee atau disingkat OC. Nah, si OC ini di tahun pertama dia gabung, dia bakal melaksanakan program kerja. Program kerjanya ini berupa kegiatan yang berhubungan dengan kebudayaan dan juga pendidikan ya. Jadi kalau waktu jadi OC pernah melaksanakan acara semacam apa ya namanya, kegiatan berhubungan tentang pendidikan lah pokoknya, kayak seminar, kayak talk show tentang pendidikan kayak gitu. Terus ngundang narasumber yang berhubungan dengan kegiatan tersebut. Itu pokoknya banyak lah kegiatannya kegiatan memang ditujukan untuk jadi misalkan kita yang masih mahasiswa ya ikut Bujang Gadis Kampus tuh sangat positif lah pokoknya, sangat bagus kayak gitu, sangat direkomendasikan untuk yang masih jadi mahasiswa untuk ikutan Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan. Positif, lingkungannya positif, pokoknya kalian bakal dapat banyak teman baru, dapat link kayak gitu kan. Jadi positif banget kayak kalau mau ikut Bujang Gadis kampus, selain kita bisa pengalaman, terus bisa juga dapat relasi kawan banyak, terus banyak juga pengalaman yang mungkin belum tentu kita dapat di situ, mungkin dapat gitu ya kak. Iya, kalau di kampus kan mungkin kita cuman kayak belajar, terus organisasi kayak cuman ikut UKM kayak gitu kan. Nah kalau kita ikut organisasi di luar kampus, organisasi eksternal, kita bisa lebih mengasah kemampuan kita, keterampilan kita, terutama di bidang leadership ya. Karena kan kalau kita ngadain acara itu pasti ada panitia pelaksana kan. Nah, di situ kita ditunjuk biasanya jadi ketua pelaksana atau jadi wakil ketua pelaksana atau jadi ketua divisi kayak gitu. Misalnya divisi publikasi dan dokumentasi kayak gitu, atau divisi acara atau divisi hubungan masyarakat kayak gitu. Kalau boleh tahu tadi kakak di divisi apa ya kak? Kalau jadi organizing itu banyak, sering jadi wakil pelaksana, pernah jadi humas, terus pernah jadi publikasi dokumentasi ya, divisi publikasi kayak gitu. Itu sih banyak soalnya. Jadi kan bisa kayak belajar gimana sih cara di humas, nemuin sponsor kan, nemuin orang yang mau kita ajak kerjasama, atau jadi publikasi gimana sih caranya kita bisa membuat sebuah iklan untuk mempromosikan acara kita kayak gitu. Kira-kira apakah tahun ini bakal diadain lagi nih pendaftaran buat Bujang Gadis Kampus itu? Nah biasanya kan tiap tahun tuh pemilihan Bujang Gadis Kampus. Kita tunggu aja nanti kabarnya. Kalau misalkan nanti ada, pasti Pak Komtek juga diundang kok, disuruh untuk berpartisipasi kayak gitu. Karena kan tiap tahun seluruh kampus di Sumatera Selatan pasti mengirim delegasi mahasiswanya kayak gitu untuk ikutan. Kalau tahun ini sih belum ada kabar ya, karena kita juga lagi masa pandemi kan kayak gini. Jadi biasanya Bujang Gadis Kampus ini diadain setiap tahun ya kak? Iya, tiap tahun. Jadi pemilihan Bujang Gadis Kampus itu adalah agenda utamanya. Nah kalau yang sebelumnya tuh kayak proker kecil untuk ngelatih supaya kita bisa ngelaksanain pemilihan Bujang Gadis Kampus. Nah kayak kakak kan dulu kan jadi OC itu kan, jadi organizing committee. Nah itu kakak nyiapin untuk pemilihan di tahun berikutnya, pemilihan di tahun 2017 kayak gitu. Jadi yang 2017 juga nyiapin untuk yang 2018 dan seterusnya kayak gitu. Jadi bergilir ya, setiap tahun pasti ada yang iya bergilir. Kalau boleh tahu nih kak, syarat untuk mengikuti Bujang Gadis Kampus ini apa aja? Kali aja ada teman-teman kita yang mau ikut nih, bisa mempersiapkan diri apa aja gitu. Ya harus lah.
Nah, bisa disiapin dari sekarang ya. Yang pasti kalau mau ikut Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan itu warga negara Indonesia. Kalaupun dia warga negara asing, dia harus menetap di Indonesia, domisilinya di Sumatera Selatan. Kemudian mahasiswa Sumatera Selatan bisa dari daerah mana aja ya, selain Palembang maksudnya. Terus semester 1 sampai 7 lah maksimal. Soalnya kalau udah 8 tuh udah mentok kan, takutnya ganggu juga dia mau skripsi, mau lulus. Terus lagi ya, ini sih, kalau BGK nih agak lumayan ini, dia mainnya intelijensi ya. Jadi kita tuh kayak disuruh bisa bahasa Inggris, tapi nggak terlalu yang berat-berat. Maksudnya minimal kita tahu apa yang orang ngomong kayak gitu. Kalau kita bisa lah sedikit-sedikit kayak introduction, kayak misalkan perkenalkan diri dan lain-lain lah pokoknya. Jadi kalau BGK itu mentingin intelijensi ketimbang harus ganteng atau cantik kayak gitu. Terus apa ya? Udah sih itu aja kalau syarat umumnya. Kalau syarat yang khusus paling mempelajari tentang kebudayaan Sumatera Selatan sama tentang pengetahuan umum sih yang paling ini harus dikuasai kayak gitu. Jadi nggak hanya penampilan aja ya, tapi intelijen juga harus bisa tahu semua gitu kayak syarat-syaratnya. Ya benar. Jadi kalau misalkan kita ngomong nih kurang ganteng atau kurang cantik ya, nggak usah minder. Bisa minder. Iya nggak usah minder, kita pede aja. Tapi juga jangan terlalu pede kan. Nggak baik kalau terlalu pede. Jadi yang penting kita biasa aja. Yang penting kita punya value dalam diri kita. Misalnya kita jago di bidang broadcasting kayak news reporter ya, newscaster. Nah kita bisa tuh kayak unjuk diri bahwa kita tuh ini loh punya skill kayak gitu. Atau kita bisa ngedesain atau editing. Kita juga bisa kasih tahu kalau kita tuh punya skill di bidang editing dan desain kayak gitu. Kayak kakak kan dulu waktu gabung, kakak lumayan bisa desain kan. Jadi waktu itu ada kayak semacam apa ya, membuat hasil apa ya, membuat campaign. Jadi campaignnya itu tentang pendidikan dan kebudayaan. Nah karena kakak bisa desain, jadi kakak buat campaign yang menarik, didesain, diilustrasiin kayak gitu. Jadi panitianya tuh mungkin tertarik ya sama hasil karya kakak itu. Akhirnya ketika gabung malah sering di bagian publikasi dan dokumentasi, bagian desain kayak gitu. Misalkan ada yang mau ikut nih, ada nggak kak tips dari kakak? Oh tips ya, boleh. Jadi buat teman-teman Palkomtek ya yang mau gabung, tips dari kakak, pertama kalian harus percaya diri sih. Percaya diri, apalagi ya. Nah kalau misalkan nih bedanya cara kerja UKM sama Bujang Gadis Kampus menurut kakak tuh apa? Bedanya sebenarnya ini sih, beda yang signifikan itu kalau kampus program kerja yang tentang melestarikan kebudayaan kayak gitu. Jadi itu sih bedanya. Jadi lebih eksternal sama lebih ke sosial gadis kampus kayak. Itu seluruh Indonesia atau khusus Palembang aja nih kak? Ya, kalau Bujang Gadis Kampus Sumsel dia nggak bisa sih di online. Di tinggi kalau misalkan kalau pendek pun kalau misalkan dia wawasannya banyak, pintar dan segala macamnya memenuhi kriteria ya bisa masuk kayak gitu. Jadi buat kalian yang pendek maaf ngomong ya jangan berkecil hati, masih bisa kok. Iya jangan minder, santai. Pokoknya coba aja dulu, pasti ada jalannya kok. Jadi kalau kalian mau ikut masalah pendek nih nggak bisa ikut kayak coba aja dulu, kali aja rezeki bisa menang kan. Asa aja kemampuan kalian lebih lagi, itu mungkin jadi poin kalian jadi gitu. Ngomong-ngomong nih kak, kakak kan lagi buka usaha nih kak ya di bidang fotografi ya kak?
Iya benar. Jadi kakak lagi bangun ini sih production house di bidang wedding documentation sama event documentation. Jadi ya di bidang fotografi dan videografi. Nama brandnya itu High Moment Photo. Kakak lagi rintis bareng sahabat kakak sih. Jadi berdua. Berdua. Kalau boleh tahu nih, Jadi kalau boleh boleh. tahu nih, kenapa sih dinamai di High Moment Photo? Kepo nih kak, mau tahu. Boleh. Jadi awalnya gini, kakak tuh kan kayak belajar tentang ilmu wedding juga kan sebelumnya. Jadi kalau di wedding itu ada dua hal yang penting. Pertama itu high moment. High moment itu momen yang nggak boleh ketinggalan ketika kita melaksanakan event, baik itu event wedding ataupun event apapun. Jadi momen yang nggak bisa kita ulang lagi, yang nggak bisa kita reka ulang, itu namanya high moment. Kemudian ada yang kedua low moment. Nah low moment ini momen penting tapi masih bisa kita reka ulang. Kayak misal contohnya di pernikahan tuh ada kayak foto lagi pasang cincin, itu kan masih bisa kita reka ulang kayak gitu. Jadi kenapa kakak buat namanya high moment foto? Kakak pengen apa yang kami tangkap ini merupakan hal-hal yang penting di dalam sebuah event kayak gitu, di dalam ya, terutama wedding ya. Di momen-momen yang tidak momen yang cepat ya, yang harus tertangkap itu bisa kami tangkap, bisa kami dapatkan kayak gitu. Hanya dibuat high moment foto. Jadi bedanya di high moment foto ini dia mengambil secara natural foto ya kak, jadi nggak usah direka ulang lagi gitu ya. Iya benar, bisa jadi kayak gitu. Nah untuk sekarang ini kan masa pandemi ini kak ada nggak sih ada masih aktif nggak kakak bisa menerima job atau foto wedding gitu? Ya kalau waktu di 2 bulan kemarin ya, itu kan nggak boleh ngadain acara wedding ya, terutama wedding ya, nggak boleh ngadain acara. Jadi semua klien kakak tuh dimundur jadwalnya. Mundurnya ada yang di bulan Juli, ada di bulan Agustus nanti, September sampai Desember nanti. Jadi kalau di 2 bulan kemarin ya itu benar-benar kosong, nggak terima job. Karena semua klien itu minta mundurin jadwal. Mereka takut kan karena waktu 2 bulan yang lalu tuh masih benar-benar yang agak parah kayak gitu kan. Kita juga kemarin tuh zona merah nggak boleh ngelaksanain event kan. Makanya nggak ini kita juga nggak mau ambil resiko kayak gitu. Jadi bulan-bulan lagi sibuk ya kak? Lagi sibuk bulan-bulan ini. Kenapa? Jadi bulan-bulan ini lagi sibuk nih kan, tadi bilangnya kalian mundurin. Iya benar. Jadi sibuknya ini sih klien yang mundur itu mundurnya bulan Juli, bulan ini. Jadi kita nggak handle klien yang mundur kemarin itu. Susah nggak sih kak ngatur jadwal ulang? Kan misalkan ada klien nih dia mau bulan ini, terus ada klien yang mundur sama bulannya atau harinya juga sama, itu gimana ya kak ngatasinnya? Kalau misalkan dia mau mundur terus sama, kalau kami kan kayak punya tim kan, kita punya beberapa tim. Jadi misalkan ada dua event nih dalam 1 minggu yang sama, kita berarti turunin 2 tim, satu untuk event A, satunya untuk event B. Jadi bisa handle semua kayak gitu. Nanti salah satu dari kami, misal kakak yang handle A, teman kakak yang handle yang B kayak gitu. Jadi handle semua kan. Oh jadi high moment ini bukan kakak aja ya, bukan kakak sendiri yang handle ya, jadi ada beberapa tim yang terlibat ya kak? Yang foundernya yang punyanya ada 2, kalau timnya ya ada banyak kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada 2 event, kakak yang pegang satu, rekan kakak yang pegang satunya kayak gitu. Nah ngomong-ngomong nih kak, sejak kapan sih kakak tertarik dalam bidang fotografi ini dan videografi ya? Jadi ceritanya gini nih. Dulu kan waktu kuliah itu aktif di UKM Multimedia ya. Nah di UKM Multimedia tuh sebenarnya lebih ke editing sama desain sih. Jadi kakak tuh mendalami desain sama editing video ya terutama.
sama foto juga. Terus waktu di akhir semester itu kakak sambil kerja kan nyusun skripsi itu. Iya. Terus sambil kerja juga, kerjanya kebetulan di production house tentang ini juga, wedding juga kayak gitu. Jadi di sana kakak ngambil ilmu tentang foto wedding ya selama beberapa tahun. Kemudian setelah kakak lumayan bisa untuk menerapkan ilmu tersebut ya kakak coba untuk buka sendiri di desain dari production house tempat kakak kerja yang lama, terus bangun sendiri sama rekan kakak itu. Jadi kakak tuh ini dulu bukan tiba-tiba langsung terjun, jadi ada belajar dulu beberapa tahun kan, 2 tahun sih kerja di production house ini di wedding photo kan, terus baru buka brand sendiri kayak gitu. Jadi kakak di sini nih sebagai fotografernya juga dan editingnya juga ya kak sekalian? Ya benar. Jadi kakak saat ini sebenarnya kalau kakak lebih ke videographer, rekan kakak yang fotografer, kakak videographer sama editornya, teman kakak yang fotografer sama editor foto. Jadi kakak lebih handle yang video, teman kakak yang foto. Jadi high moment ini biasanya ngambil job foto wedding aja atau ada foto yang lain gitu kak, kayak seperti alkena atau foto keluarga? Ya, kalau kami sih sebenarnya apapun yang berhubungan tentang dokumentasi ya, selain wedding, misalnya wisuda, alkena, apalagi acara kayak akikah dan lain-lain ya, pokoknya semuanya kita ambil kayak gitu. Jadi buat orang-orang yang mau ngadain acara dan butuh tim dokumentasi ya silahkan hubungin saya. Boleh tuh, sekalian nih kak, kalian promosi IG-nya apa? Kali aja ada teman-teman kita yang lagi mau wedding nih, bingung mau nyari fotografer mana, bisa nih langsung. Boleh. Kalau untuk IG-nya ya, kami aktif di IG juga, nama IG-nya @hikemomentphoto, HIGHMOMENTPHOTO, Hike Moment Photo. Atau bisa cari di bio saya, itu ada juga kok, Yamin_Hike Moment. Jadi langsung aja guys, kalian misalkan lagi mau nikah nih minggu depan atau bulan depan, bingung mau nyari itu, langsung aja kontak kakak Yamin. MC-nya kalau mau nikah boleh langsung. Aduh. MC-nya kalau mau nikah boleh. Nanti kak skripsi dulu. Oke, siap ya, skripsian dulu ya. Ngomong-ngomong nih kak, boleh nggak sih kita tahu budget untuk satu kali foto itu berapa? Atau ada paket sendiri nih? Kan biasanya kalau kayak foto pre-wed itu ada paket-paketnya tuh, atau nggak ada? Ada kok, ada. Jadi kita mainnya emang di sistem paket sih. Kalau paket untuk dokumentasi ya, single session namanya, itu di kisaran harga yang paling murah 3 juta gitu. Kalau untuk weddingnya yang paling murah paketnya itu 4,5 kayak gitu. Itu paket yang kami buat. Tapi kita juga ini kok nggak mentok kayak gitu, maksudnya kita fleksibel. Kalau misalkan klien mau nawar nih misalnya kak, bisa nggak miring harganya, kita lihat dulu kebutuhannya apa kayak gitu. Kalau misalkan bisa dikurangi apa kayak gitu, misalkan aku nggak butuh frame deh kayaknya, dikurangin aja, ya udah berarti kita kurangin harga frame-nya kayak gitu, jadi bisa miring harganya. Itu sih yang pasti, kualitas nggak bakal turun walaupun harganya diturunin. Jadi itu misalkan sesuai permintaan klien aja ya kak. Kalau mau ngurangi harga bisa dikurangi dari paketnya ya. Benar. Nah kalau biasanya nih kak, kalau foto wedding biasanya di outdoor atau kebanyakan di indoor? Kalau wedding untuk saat ini kita kebanyakan seringnya indoor sih, karena di Palembang belum terlalu hype ya yang untuk outdoor wedding itu. Ada tapi nggak banyak gitu, paling bisa dihitung lah. Mungkin mereka mikir juga kali ya,
Kayak misalkan kalau hujan kan repot tuh mau cari tempat teduhan kalau dia di outdoor. Kalau di indoor kan hujan ya hujan aja kayak gitu. Itu sih. Jadi kebanyakan handle yang indoor kalau sekarang. Nah, ini kan indoor nih Kak. Apakah di Hike Moment Foto ini udah punya studio sendiri atau sesuai dengan permintaan klien maunya di mana gitu? Itu kalau pre-wed ya. Kalau pre-wed ini kita indoor sama outdoor. Outdoor banyak juga kok kalau untuk pre-wed ya. Kalau untuk indoor pre-wed kita ada studionya letaknya itu di Pelaju ya, di Jalan Ki Ahmad Balki di Banten 4. Kalau misalkan tapi ini sistem booking kayak gitu. Jadi misalkan Kak aku mau pre-wed indoor nih. Oke, kita buatin dulu konsep ininya studionya. Karena kita main konsep studionya itu. Kayak gitu. Kalau outdoor tinggal tentuin mau di mana, terus mau pakai dress apa kayak gitu. Udah, langsung terjun, langsung foto. Jadi gitu ya. Oke nih Kak, terakhir nih Kak balik lagi ke kita kan alumni Palkomtek nih. Ada nggak sih pengalaman atau momen yang Kakak kangenin di kampus? Momen ya, kalau momen sebenarnya banyak sih. Momen ketemu dosen Palkomtek itu adalah momen-momen yang terindah. Kali aja kan ada yang nonton nih dosennya. Halo Bapak Ibu dosen, terima kasih atas ilmu-ilmunya selama ini. Ada nggak sih Kak dosen favorit? Salam apa yang pengen Kakak sampein sama dosen favorit Kakak, kali aja ada yang nonton nih. Sebenarnya dosen di Palkomtek itu semuanya Kakak favoritin sih. Soalnya ini mereka apa ya, baik-baik semua, terus kompatibel semua di bidangnya. Jadi semuanya favorit sih. Iya. Ada nggak sih pesan Kakak atau kesan Kakak untuk teman-teman sekalian yang lagi nonton nih? Ada nggak? Ini pesan buat teman-teman ya, teman-teman terutama mahasiswa sih. Jadi kan kalian itu udah dikasih kesempatan untuk kuliah ya, maka kalian harus kuliah lah benar-benar kayak gitu. Kayak misalkan belajar, terus aktif di kampusnya, kayak misalkan ikuti semua kegiatan. Kalau kampusnya ada UKM, ikutin UKM, ada organisasi kayak himpunan, ikutin himpunan. Terus kalau misalkan ada kesempatan ikut organisasi di luar kayak BGK Sumsel, ikutin juga. Karena di saat kuliah inilah kalian bisa aktif mencari aktif ikut kegiatan-kegiatan. Misalkan udah selesai kuliah kan nggak bisa lagi tuh ikut kegiatan. Kalian harus fokus ke pekerjaan kan, harus cari kerja dan sebagainya. Jadi mumpung kalian masih kuliah, apalagi yang masih semester 1, 2, 3, 4 itu masa-masa yang nggak terlalu ribet ya. Jadi kakak saranin kalian ikut organisasi, aktif di kampusnya. Itu sih. Terus jangan apa ya, rajin-rajin lah sih. Kayak misalnya IPK-nya dibagusin. Kalau misalkan kalian ikut organisasi, kalian seimbangin. Jadi organisasinya bagus, perkuliahannya juga bagus dengan cara IPK-nya tinggi kayak gitu. Jadi gitu ya. Itu sih sedikit saran dan pesan iya buat itu kalian semua tuh dengerin. Benar. Udah kita akhirin aja ya. Terima kasih untuk Kak Yamin sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan kita, mengganggu malam minggunya ya. Yang malam minggu ini berjanjian bersama pacar tapi makasih juga buat Palkomtek Broadcasting ya udah mengundang saya untuk jadi narasumber. Terima kasih sekali atas kesempatannya. Semoga kita bertemu di lain waktu di event yang beda ya. Terus semoga Palkomtek Broadcasting makin maju, makin berkembang lah. Mantap, keren. Terima kasih Kak. Broadcasting keren. Terima kasih ya Kak. Jadi guys, sama-sama. Segini saja podcast kita hari ini. Jangan lupa tungguin minggu depan podcast kita yang lainnya. Saya Nurul Fitriani dan kru yang bertugas mengucapkan selamat tinggal, selamat pamit.
Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.